sepertinya kasus-kasus yang ditemukan dilaporkan pemerintah itu masih puncak gunung es seperti Inggris ya misalnya. Dia karena dia abai terlalu cepat melakukan pelonggaran. Nah, Jakarta harus belajar di situ. Baik contoh di sini di Australia, pangan domestik yang nggak ada tes-tesan, nggak ada. Yang penting antigen pun nggak ada. Nggak ada. Yang penting sudah divaksinasi. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, untuk jasa tes PCR saja ya, untuk menentukan apakah seseorang itu positif COVID atau tidak, uang yang berputar itu diperkirakan setidaknya mencapai 20 triliun. Para pelaku bisnis ini itu menangguk untungnya itu sampai 10 triliun. Bahkan Said Didu menyatakan dia mendengar salah satu importer dari PCR itu sampai bisa beli pesawat pribadi. Ya, kalau kira-kira saya lihat list harga itu kira-kira pesawat pribadi itu harganya mungkin sampai sekitar 1 triliunan sekarang. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo Sobat 651 Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta politik dan juga informasi terkini yang terjadi di tanah air. Sebelumnya telah diberitakan bahwa terdapat isu menteri yang ikut meraup keuntungan karena adanya bisnis PCR. ICW pun mengungkapkan potensi keuntungan bisnis PCR mencapai 10 triliun lebih. Kebijakan yang diterapkan pemerintah terkait dengan tes PCR sebagai syarat bagi pelaku perjalanan menuai berbagai pro dan kontra. Bahkan harga tes PCR yang relatif masih tinggi ini dinilai semakin memberatkan masyarakat. Namun pemerintah lagi-lagi menurunkan harga tes PCR yang awalnya di atas Rp475.000 dan kini ditetapkan dalam batas maksimal menjadi Rp275.000 bagi wilayah Jawa dan Bali. Kemudian untuk wilayah di luar Jawa Bali Rp300.000. Terkait hal itu, Indonesia Corruption Watch atau ICW menyebut bahwa penurunan harga jasa pelayanan pemeriksaan dari PCR oleh pemerintah tidak mencerminkan asas transparansi dan juga akuntabilitas. Selain itu, kebijakan tersebut diduga hanya untuk mengakomodir kepentingan kelompok tertentu yang memiliki bisnis alat kesehatan, khususnya ketika tes PCR dijadikan syarat untuk seluruh moda transportasi. ICW juga menyoroti ketentuan mengenai harga pemeriksaan PCR yang setidaknya telah berubah sebanyak 4 kali dalam seminggu terakhir. Pada saat awal pandemi muncul, harga PCR belum dikontrol oleh pemerintah hingga harganya pun sangat tinggi, bahkan mencapai Rp2,5 juta. Kemudian pada Oktober 2020 pemerintah harus mengontrol harga tersebut menjadi Rp900.000. 10 bulan kemudian harga PCR kembali turun Rp495.000 sampai Rp525.000 akibat kritikan dari masyarakat yang membandingkan biaya di Indonesia dengan di India. Terakhir 27 Oktober 2021 lalu pemerintah menurunkan harga menjadi Rp275.000 sampai Rp300.000. Begitu kata Wana Alamisyah, anggota ICW. Di sisi lain, ICW juga menyebut bahwa ketika lonjakan angka positif COVID-19 pada Juli 2021 kemarin, harga pemeriksaan saat itu berada di harga Rp900.000. Hal ini mengakibatkan tidak seluruh masyarakat dapat mengakses pemeriksaan tersebut. Meskipun sebulan setelahnya turun akibat desakan masyarakat dan berbandingan biaya pemeriksaan dengan India, sudah jelas pemerintah tidak menggunakan prinsip kedaruratan kesehatan masyarakat dan mementingkan kepentingan kelompok bisnis. Lebih lanjut, dia juga mengatakan bahwa terlebih penurunan terakhir pada 27 Oktober lalu terkesan hanya untuk menggenjot mobilitas masyarakat. Kami melihat bahwa penurunan harga ini seharusnya dapat dilakukan ketika gelombang kedua melanda, sehingga warga tidak kesulitan mendapatkan hak atas kesehatannya. Penurunan harga PCR untuk kebutuhan mobilitas juga mencerminkan bahwa kebijakan ini tidak dilandasi asas kesehatan masyarakat, namun pemulihan ekonomi.
Kemudian tidak hanya Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Keadilan, tergabung pula ICW, YLBHI, Lapor COVID-19 dan Lokataru pada 31 Oktober lalu mengungkap dari seluruh rangkaian perubahan tarif pemeriksaan PCR sejak awal hingga akhir, koalisi mencatatkan setidaknya ada lebih dari 23 triliun rupiah uang yang berputar dalam bisnis tersebut. Total potensi keuntungan yang didapatkan adalah sekitar 10 triliun lebih. Ketika ada ketentuan yang mensyaratkan penggunaan PCR untuk seluruh moda transportasi, perputaran uang dan potensi keuntungan yang didapatkan tentu akan meningkat tajam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah gagal dalam memberikan jaminan keselamatan bagi warga. Berdasarkan angka dari anggaran penanganan COVID-19 sektor kesehatan tahun 2020, diketahui bahwa realisasi penggunaan anggaran untuk bidang kesehatan hanya 63% dari 99,5 triliun rupiah. Kondisi keuangan tahun ini pun demikian. Per 15 Oktober diketahui bahwa 193,9 triliun alokasi anggaran penanganan COVID untuk sektor kesehatan baru terserap 53,9%. Bahkan dari kondisi tersebut sebenarnya, pemerintah masih memiliki sumber daya untuk memberikan akses layanan pemerintah dari pemeriksaan PCR secara gratis pada masyarakat. Namun koalisi mengungkap bahwa terdapat dua permasalahan tadi. Pertama, koalisi menduga penurunan harga PCR karena sejumlah barang yang telah dibeli, baik oleh pemerintah atau perusahaan akan memasuki masa kadaluarsa. Dengan dikeluarkannya ketentuan tersebut, diduga pemerintah sedang membantu penyedia jasa untuk menghabiskan reagen dari PCR. Sebab kondisi tersebut pernah ditemukan oleh ICW saat melakukan investigasi bersama dengan klub jurnalis investigasi. Kedua, ketertutupan informasi mengenai komponen biaya pembentuk harga pemeriksaan dari PCR. Dalam sejumlah pemberitaan, BPKP dan juga Kementerian Kesehatan tidak pernah menyampaikan informasi apapun perihal jenis komponen dan juga besarannya. Berdasarkan informasi yang dimiliki oleh koalisi sejak Oktober 2020 lalu, harga reagen dari PCR hanya sebesar Rp180.000. Ketika pemerintah menetapkan harga Rp900.000, maka komponen harga reagen PCR hanya 20%. Selain itu, komponen harga lainnya tidak dibuka secara transparan. Jumlah lab yang melakukan pemeriksaan cenderung meningkat setiap periodiknya begitu, entah itu 2 minggu sekali, 1 bulan sekali, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi 300 sampai 796 ini adalah rentang lab sejak Oktober hingga Agustus yang tersebar di seluruh Indonesia. Lalu kemudian jumlah spesimen yang diperiksa sejak Oktober hingga Agustus itu ada sekitar 25.840 sekian spesimen yang diperiksa di sejumlah lab tadi. Jumlah spesimen yang diperiksa oleh lab dikalikan dengan tarif pemeriksaan paling tinggi, 900.000. Hasilnya kita melihat bahwa tidaknya ada perputaran uang dalam konteks tarif pemeriksaan PCR ini sekitar 23 triliun. Dahsyat ya. Perlu dicatat, angka itu merupakan data itu yang bisa dikumpulkan dari bulan Oktober tahun 2020 sampai 15 Agustus tahun 2021.